Kata Yahya, aku sudah berdoa, tapi engkau tidak kabulkan ya Allah. Ya banyak nih Kak Gia. Jadi kalau saya Doa yang belum dikabulin ya, itu kan banyak ya. jadi konsepnya kan Jadi begini begini, bang. Allah jadikan itu kan nanti ada tuh ketika di hari kiamat, ketika dibangkitkan itu ada orang yang apa heran ya, karena Bahwa doa itu kan merupakan bagian bentuk penghambaan kita. Doa yang katanya pasti diijabah menurut pandangan Om, Mami, Tabata. Itu maksudnya gimana ya? Coba Ya, bagaimana pandangannya? Pandangan Om. ya, kalau pandangan saya sesuai dengan para ulama katakan bahwa Allah pasti mengijabah doa seorang hambanya yang meminta dengan cara paling tidak 5 caranya. Yang pertama, diberikan saat kita minta dengan zat yang kita minta. Oke, ini berarti antara keinginan Allah dan keinginan manusia itu sama, mutabakah teman. Yang kedua, Allah mengijabah doa pada saat kita minta, tetapi zatnya berbeda. Satu contoh tadi, Saudara Zami misalkan ajak kita pergi makan. Kita sudah berdoa tadi malam supaya Allah berikan rezeki agar dapat makan. Kita tidak dibagi uangnya, tapi diajak pergi makan. Tapi ada zat yang pada masa yang sama. Yang ketiga, doa itu diijabah artinya ditunda. Kita minta sekarang, hari ini, bisa jadi minggu depan diberikan. Tapi zatnya sama. Yang kita minta sekarang dengan yang diberikan minggu depan sama. Ketiga saya. Yang keempat, kita diberikan ijabah doa ini minggu depan juga sama tadi. Masanya sama, tetapi zatnya beda. Masa sama artinya masa yang ditunda tadi. Yang keempat, ditunda minggu depan, tapi zatnya beda juga. 2 hal ditunda kan? Ditunda ke depan, so zatnya juga beda. Yang keempat. Yang kelima, menurut ulama, doa kita ini pasti dijabah, tapi disetting, disimpan oleh Allah. Nanti akan diberikan di akhirat. Nah, ini ada kisahnya. Imam Ghazali mencatatkan satu kisah berkenaan dengan doa ini. Ada seorang ulama bernama Yahya. Allah tegur malam hari itu. Wahai Yahya, kenapa kamu tidak berdoa? Kata Yahya, aku sudah berdoa, tapi engkau tidak kabulkan ya Allah. Ya Allah, bukakan hijab penutup pahala. Silakan lihat. Inilah doa-doa kamu yang di dunia, yang aku tidak sampaikan, tidak kabulkan, tapi aku simpan. Kata ulama ini apa? Ya Allah, alangkah bahagianya aku seandainya doaku di dunia tidak engkau kabulkan. Artinya di sanalah kita menyesal bahwa kenapa dulu aku ingin doaku dikabulkan di dunia, kenapa tidak sekarang di akhirat. Nah, jadi kesimpulannya bahwa doa itu pasti diterima dengan 5 cara tadi. Mana yang kita mau, orang biasanya paling ingin doanya dikabulkan saat dia minta. Itu instan. Semua. Padahal itu bukan itu yang pertama. Nah, itu pandangan ulama. Mungkin dalam satu ini ada pandangan-pandangan fakta yang saya kira contoh-contoh real yang sudah terjadi pada beliau. Beliau satu ulama mungkin itu terjadi hal yang sama. Ya banyak nih Kak Gia. Jadi kalau saya Doa yang belum dikabulin itu kan banyak ya. Jadi konsepnya kan saya begini bang. Iya. Jadi konsepnya gini. Kalau Tuhan kita coba minta doa. Kalau masalah mengabulkan bukan karena kita, putusnya Tuhan. Ya, tapi kan kadang Tuhan juga punya punya penilaian. Kenapa kadang doa kita nggak dikabulin sekarang? Ya yang sama nyambung sama yang dibilang Mbak Kapandi kan. Karena mungkin doa itu yang kita minta menurut Tuhan nggak baik buat kita nih kalau kita berikan saat ini. Contoh kalau misalnya kita minta kekayaan, harta lah gitu ya. Nah, mungkin Tuhan berpikir kalau gua kasih, lu bakal sombong nih. Jadi akan bawa madarat buat kita. Sebenarnya sih begitu aja. Begitu Bang Abi. Contohnya banyak nih. Analoginya kalau Bang Abi analogi juga nih. Iya. Di satu sisi ada prinsipnya tuh
menurut saya sendiri Allah tuh senang sama hambanya yang keluh kesah. Ya. Kan begitu. Benar-benar kesah. Artinya sependapat dengan Pak Harapan tadi gitu kan dia. Di dunia dia nggak dikabulin secara langsung gitu. Seperti waktu kita ngobrol-ngobrol di sini gitu kan ya. Kita rutinitas menjalankan umpamanya zikiran selama 40 hari gitu kan ya. Belum juga dikabul. Tahap kedua, 40 hari kedua belum juga dikabul. Coba Pak, Allah senang sama hamba-hambanya tuh. Ya, minta. Yang berkeluh kesah gitu kan. Yang berkeluh di situ gitu. Yang pada akhirnya nanti gitu kan. Yang tadi dibuka hijab banyak itu gitu. Seperti itu mungkin Bapak Paki. Cuman kadang kalau yang begitu ya, kadang dari kita ini suka ada keputusasaan. Jadi jadinya kita suuzon aja sama Tuhan gitu kan. Nah itu kalau begitu konsepnya gimana? Konsepnya Jadi utamanya semuanya itu ana inda zonni abdi. Aku berada pada prasangka hambaku yang tadi. Kan Allah prinsipnya senang sekali kalau hambanya minta. Lain dengan manusia. Benci kalau orang minta terus. Kalau Allah tidak, semakin sering kita minta semakin senang dia. Nah, satu kuncinya adalah husnuzon, baik sangka. Oh iya, sekarang aku diberhentikan kerja di sini, Allah inginkan aku kerja yang lain. Baik sangka pada Allah. Jangan katakan, ya Allah, kenapa lagi perlu uang? Kenapa aku diberhentikan? Tidak, sekali kita bertanya tentang keputusan yang sedang kita jalani, maka itu artinya kita sudah mempertanyakan Allah. Dalam hadis kursi dikatakan, man asbaha hazinan ala dunya, faka'annama sakhitun alaiya. Sesiapa yang pagi hari dia bangun pagi, dia berkeluh kesah tentang kehidupan dunianya, maka seakan-akan orang ini benci kepada. Bagaimana kita benci pada Allah? Karena prinsipnya adalah yang memberi dia. Kita benci pada yang memberi, ya kan mungkin ya. So prinsipnya adalah husnuzon. Yang dikatakan tadi bahwa Allah senang dengan hamba yang berkeluh kesah. Atau saya kira pandangan paling utama datang dari Ustaz Yusri. Ada contoh-contoh mungkin mungkin dari kayaknya ada tanggapan terkait masalah doa. Apa nih? Nah, doa-doa manusia mungkin doa kita ada yang sudah dikabulkan, ada yang belum, atau konsep doa itu seperti apa gitu? Ya, dari tadi ya untuk doa namanya sebagai hamba ya. Dalam gambaran kecil aja gitu, hubungan antar manusia ya. Posisi hamba dan Tuhan kan jauh ya, dan menjadi hal yang wajar ya kalau hamba itu selalu minta ya kepada Tuhannya. Cuma kan gini masalahnya, ketika si hamba minta kepada Tuhannya, itu kan pasti ada sesuatu yang juga hamba harus penuhi, kewajiban-kewajibannya gitu. Makanya dalam konsep doa dalam Al-Quran itu kan bilang fal yastajibu li wal yu'minu bi, kan ya. Jadi kalau di antara doa yang mungkin dikabulkan itu ya kan ada 2 prasyarat ya. Jadi ya penuhi dulu apa yang jadi kewajiban kita yang Allah berikan. Yang kedua ya keimanan, itu jadi hal yang pokok. Kan penuhi kewajiban kita, contohnya perintah Tuhan kita sholat misalnya gitu ya. Iya. Kan hal-hal yang Allah wajibkan itu kan jadi hak Allah kan. Iya. Maka memenuhi hak Allah itu jadi hal yang wajib. Gitu. Kita tidak mengikuti perintahnya, tapi kita tetap berdoa. Iya. Terus Allah kabulkan. Berarti itu udah bukan masuk konsep ke doa yang diijabah untuk kebaikan kita. Iya, kan juga kalau dipenuhi doa kita, kan belum tentu itu juga baik buat kita, gitu kan ya. Maka ketika ada orang yang dalam hal pemenuhan kewajiban kepada Allah itu masih ya kadar kecil ya, tapi ketika dia minta Allah berikan, kan nanti kembali pada bisa istighfar aja, gitu kan. Yang justru hal yang diberikan Allah itu bukan membawa nikmat buat dia, makanya dia akan ada banyak hal yang mungkin membuat dia menderita begitu, seperti itu. Makanya seperti itu. Jadi konsep tadi benar tuh, bahwa dalam kitab yang tadi saya bacakan juga Al-Istidah itu, kitab Al-Minah As-Saniyah ala Yasir Al-Buliyah, dan ditulis oleh
Abdul Habasyarani, hadis kedua mengatakan bahwa idza ghadaba ar-rabb ila abdihi, ketika Allah benci murka kepada hambanya, Allah berikan harta. Allah mudahkan dapatkan harta. Dibenci tapi dimudahkan. Nah, ketika Allah semakin marah, maka Allah wakilkan kepada setan untuk mengelus-elus hamba nih. Udah kamu dapatkan itu dengan mudah, nanti kamu taubat. Allah maha. Nah itu setan diwakilkan. Sehingga dalam diri kita, sudahlah, aku korupsi sekarang, aku ambil uang sekarang, supaya dia aku tobat. Jadi dimudahkan. Tadi konsep itu benar. Jadi tidak semua yang kita diberi itu sebagai tanda kasihnya Allah. Bahkan itu sebagai tanda murkanya Allah. Dan sebaliknya ya, sesuatu yang kita minta nggak diberikan, bukan berarti Allah murka sama kita. Iya. Bisa jadi itu memang Allah melihat kita belum layak untuk dapat itu gitu. Atau bisa jadi begini, Allah jadikan itu kan nanti ada tuh ketika di hari kiamat, ketika dibangkitkan itu ada orang yang apa, heran ya, karena ada begitu banyak pahala yang dia terima, padahal dia ibadahnya biasa aja. Kata Allah, itulah doa-doa yang dulu aku nggak kabulkan. Jadi doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah yang nggak dikabulkan, itu kan berarti Allah benci sama kita. Bisa jadi yang pertama, memang kita dianggap belum layak. Kalau itu diberikan, jadi malah akan menjauhkan dari Allah. Yang kedua bisa jadi itu jadi pahala buat kita. Ya dengan apa? Dengan sikap ketundukan kita, ya, kebutuhan kita, pernyataan kita itu pada Allah. Allah kan beri penghargaan gitu ya. Bentuk pahala. Jadi begitu. Kalau konsep di Quran, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, itu bagaimana? Kan itu kalau nggak salah ya, menurut pendapat saya, apabila aku menghendaki ya segala sesuatu, tinggal Allah menyebut kun fayakun kan jadi. Itu bagaimana konsepnya? Ya, benar ya. Enggak, itu sebenarnya konsep. Nah, itu nyambung nggak ke konsep kita minta doa yang belum dikabulkan, atau yang memang harus di apa ya, yang langsung dikabulkan atau yang ditunda gitu? Kalau konsep itu nyambung nggak? Bila arada syai'an ayyakula gitu kan? Kun fayakun. Ketika memang Tuhan menghendaki, jadi gitu kan. Jadilah. Nah, jadi kalau kita doa itu emang Tuhan belum menghendaki, berarti pending jadi gitu ya. Maksudnya belum jadi. Atau gimana sih? Iya, karena gini, setiap hal yang terjadi, yang jelek yang aku tetap daripada Allah kan. Iya. Artinya konsep kun fayakun itu dia luas. Oh, gitu. Jadi cakupannya luas ya. Bukan hanya satu masalah duniawi, tapi dia dalam segala macam hal. Kan sifat Allah yang murid itu maha berkehendak. Nah itu kan untuk semua hal kan. Bukan hanya doa. Jadi ketika kita nggak minta doa, tapi kalau Allah menghendaki dengan keadaan gitu, jadi gitu. Iya. Walaupun kita tidak meminta. Dengan konsep doa. Iya, bisa begitu, bisa aja. Bisa aja begitu. Kan doa itu, makanya dulu kan kalau kata Cak Nun ya, itu kita kok kayak kurang ajar bener gitu. Iya. Doa pakai fi'il amr. Iya. Perintah kan. Ya model ini dong. Doa salat doa. Iya. Wah, ika ada qalilan makasir. Ya mungkin gitu ya. Di satu sisi Allah nyuruh kita minta, tapi kok di sisi lain kayak kita kagak sopan amat sih gitu ya. Jadi maksa Allah gitu. Iya. Ya, tapi ya begitulah ya, artinya ya doa yang kita panjatkan gitu ya. Tadi kembali ke yang tadi, artinya kalau dikaitkan konsep kun fayakun, ya tetap bisa sih terkabul. Bisa ya terkabul walaupun memang disimpan kan gitu ya. Iya. Jadi jatuhnya kan kalau kun fayakun, kalau emang Allah belum nentuin sekarang, tidak akan terjadi kan? Iya. Ketika Allah ditentuin, mau kapanpun itu akan terjadi. Apa bukan? Jadi konsep kun fayakun itu kalau dibahas sangat luas. Iya. Simpelnya kun fayakun itu kan konsepnya adalah itu menunjukkan betapa manusia diajarkan Allah untuk selalu berkarya. Dia tidak stay, tidak diam. Kenapa? Karena nun dan fa itu terpisah.
kan kun nun fa itu satu lagi ya. Jadi dia tidak satu kalimat, tapi dia dua. Kun Fayakun. itu artinya kalau orang filsafat mengatakan bahwa Allah mencipta itu tidak langsung langsung jadi, bukan itu. Bukan kayak simsalabim. Itu ada proses dalam kita. Kun langit aja diciptakan berapa lama? Prosesnya itu ada. So kalau memang proses ada berarti ya tinggal menjalankannya proses itu. Jadi ketika proses Ini kalau begini pakar-pakar semuanya udah masuk. Jadi saya cuma buat nanya-nanya aja. Belum ketemu nih, mohon maaf. Jadi Bang Jo, jadi di sini kita lagi pembicaraan, tapi kayak masalah doa. Makasih. Jadi ini ada ya, silakan guys. Ya, jadi terkait masalah doa tadi pendapat dari Orang tadi yang jawabnya udah begini-gini aja nih, Pak Harapandi dari Pak Ustadz Jamzami sama Pak Ustadz Isri sudah menanggapi terkait masalah doa. Doa itu kan permohonan kita ya. Masalah dikabulkan atau enggaknya itu ranah Tuhan. Tadi sudah dijelaskan. Nah sekarang kalau menurut pandangan Ustadz Yauzi ini seperti apa terkait masalah doa? Kalau doa itu kan merupakan bagian bentuk penghambaan kita pada Tuhan ya, artinya bagian dari ibadah dan sebagai bentuk bahwa kita mengakui bahwa ini kita adalah makhluk yang lemah, muftaqirun ilallah. Nah kita pribadi kalau namanya kaitan doa, ud'uni astajib lakum, kita diperintahin buat berdoa dan pasti diterima itu sudah sungguh. Cuma memang bentuknya itu kan nggak mutlak langsung kita minta dikasih sesuai dengan apa. Kan dalam beberapa hadis tuh beberapa keterangan kan gitu ya, entah itu nanti ditangguhkan dulu, kemudian melihat juga sebagai bentuk pembekalan dari amal kita. Dianggap nih kata Allah, wah nih hamba masih kurang, nanti doa itu sebagai bagian dari pahala dia yang akan dinikmati nanti ketika di akhirat. Ya, itu tadi pas sama jawaban atau keterangan dari dokter Iya. terkait masalah ada doa yang di dunia jadi dikabulkan, nanti di akhirat baru dikasih. Ya, itu tadi kapan dia? Hah? Iya, ada sebagian begitu kan tadi. Ini contoh banyak tadi. Contoh. Hah?